Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Musyafa, biasa dipanggil Zufar. Saya dari kelas 1B dengan NIM 12514500070. Di sini saya ingin menjelaskan kode untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester eh, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kita mulai dari bagian yang A, yaitu import data dan struktur awal. Wajib ada try exit. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload file JSON dan saya menyimpan di folder yang sama dengan tugas UAS. Nah, selanjutnya kita panggil dulu menggunakan import JSON. Selanjutnya, kita harus membaca file JSON dan menyimpannya ke variabel data aktivitas. Maka, saya menulis variabel data aktivitas sama dengan non. Data aktivitas ini belum ada isinya apa-apa. Nah, kita try with open data aktivitas 50 mahasiswa time.json. Nah, setelah itu kita read, kita string R yaitu adalah dibaca. Dan jadi file JSON-nya itu dibaca terlebih dahulu dan diasumsikan sebagai F. Nah, selanjutnya data aktivitas agar eh, berisi berisi isi dari file JSON, maka kita buat kode data aktivitas sama dengan json.loadf. Nah, saya juga di sini menggunakan dua except. Yang pertama, file not found error itu jika file JSON itu tidak ditemukan. Ketika tidak ditemukan, kita sistemnya akan exit. Yang kedua, except json.json decode error. Nah, JSON decode error ini berfungsi jika isi dari JSON ini itu tidak valid. Maka yang muncul adalah error isi file bukan JSON yang valid. Setelah itu, sistem exit. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang terbaca. Nah, kita print jumlah data mahasiswa di data aktivitas, learn data aktivitas. Nah, jika kita print, maka yang muncul adalah jumlah data di data aktivitas adalah 50. Selanjutnya, saya akan ke bagian yang B, yaitu dari fungsi flatten aktivitas, data aktivitas menghasilkan sebuah pandas data frame dengan minimal kolom berikut. Nah, ketika membuat ini, kita install pandas terlebih dahulu, dan kita panggil pandas sebagai PD. Nah, di sini fungsi flatten aktivitas data aktivitas. Nah, di bawahnya itu saya membuat list kosong yang nantinya akan diisi eh, oleh nanti akan diisi dari loopingan-loopingan yang ada di bawah. Data sama dengan string, ya, data sama dengan list kosong. Selanjutnya kita loop yang pertama adalah loop untuk setiap mahasiswa di data aktivitas. Try NIM, kita ambil NIM dari mahasiswa, kita ambil nama, kita ambil kelasnya juga. Selanjutnya jika error atau type error yaitu struktur dari data tersebut error atau rusak, maka yang muncul adalah NIM sama dengan 0, nama sama dengan 0, kelas sama dengan 0. Selanjutnya kita ke loop yang kedua, yaitu loop di bagian log. Nah, kita menggunakan for log in mahasiswa.get, log harian. Kita try tanggal string, yaitu log tanggal. Nah, ini masih berbentuk string. Kita ubah tanggal tersebut menjadi datetime menggunakan tanggal sama dengan pd.toDatetime, tanggal string. Nah, ini masih berbentuk string dan kita konversi menjadi datetime. Sama seperti sebelumnya, jika struktur data error atau struktur data rusak, maka yang muncul adalah tanggal string itu non, tidak ada tanggal yang muncul adalah NAT atau not a time. Kita lanjut ke looping yang ketiga, yaitu looping bagian aktivitas yang ada di log. Nah, kita looping aktivitas. Nah, kita looping bagian sini. Nah,
Kita looping yang ada di aktivitas. Oke, kita lanjut. For aktivitas in log.get aktivitas. Nah, kita ambil waktu mulai dari aktivitas waktu mulai. Nah, ini masih berbentuk string. Nah, kita ubah ke dalam bentuk datetime menggunakan pd.toDatetime. Nah, kita gabungkan dengan tanggal. Selanjutnya, waktu selesai juga sama seperti waktu mulai. Kita ambil waktu selesai dari aktivitas. Ini masih berbentuk string dan kita ubah ke datetime menggunakan pd.toDatetime dan kita gabungkan dengan tanggal. Nah, jika struktur error atau strukturnya rusak, maka yang muncul waktu mulai tidak akan muncul, waktu underscore mulai tidak muncul, dan waktu mulai menjadi NAT. Waktu underscore selesai tidak muncul dan waktu selesai menjadi NAT. Selanjutnya untuk bagian durasi. Nah, durasinya itu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai dot total second. Nah, ini masih berbentuk eh, detik. Nah, kita bagi dengan 60 agar berbentuk menit. If pd.isna durasi. Durasi sama dengan 0. Exception durasi 0. Nah, jika tidak ada durasi, jika tidak waktu selesai atau waktu mulainya itu 0, tidak ada, maka itu akan berubah menjadi 0. Agar eh, agar tidak error untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita kita isi data menggunakan data.append. Kita masukkan NIM, kita masukkan nama, kita masukkan kelas, kita masukkan tanggal, kita masukkan waktu underscore mulai, kita masukkan waktu underscore selesai, kita masukkan datetime mulai, kita masukkan datetime selesai, kita masukkan jenis aktivitas. Nah, kita ambil dari aktivitas.get jenis. Nah, kita ambil bagian yang jenis. Nah, di sini ada beragam, jadi kita masukkan. Selanjutnya, durasi dalam bentuk menit di durasi. Terus halaman sebelum ke halaman kita ke skor terlebih dahulu. Aktivitas.get, kita ambil skor. Nah, ini kita ambil, jika ada skor kita ambil. Nah, jika tidak ada maka 0. Selanjutnya halaman juga sama. Ketika ada halaman ditulis halamannya, jika tidak ada tulis 0. Nah, ini tuh masih berbentuk list of dict. Nah, kita kan disuruh harus berubah menjadi data frame. Nah, kita menggunakan return pd.dataframe data. Nah, terus dari sini kita harus menghasilkan df aktivitas. Nah, jadi def aktivitas itu sama dengan frontend aktivitas data aktivitas. Nah, def aktivitas itu akan berisi data frame dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita print def aktivitas .head 10, yaitu 10 baris pertama, dan kita print jumlah baris def aktivitas dengan len def aktivitas. Nah, jika di run maka hasilnya akan seperti ini. Akan memunculkan ini bagian awalnya seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu adalah indeks, dan selanjutnya itu adalah NIM. NIM kita ambil dari NIM, nama, kelas. Jadi kita juga ambil tanggal. Tanggal tadi kalau berbentuk datetime itu seperti ini. Kalau berbentuk string nanti akan ada stringnya. Nah, terus kita juga ambil tadi waktu mulai, waktu selesai. Kita ambil datetime mulai, kita ambil datetime selesai. Jadi yang datetime mulai kita gabungin tadi dari tanggal dengan waktu mulai. Datetime selesai juga kita gabungin dari tanggal dengan waktu selesai. Jenis aktivitas
beragam jenis aktivitasnya. Terus ada durasi menit. Durasi menit tadi kita tulis waktu selesai dikurang waktu mulai. X dibagi 60. Nah, itu akan menjadi menit. Jadi 15 menit, 10 menit, 36 menit, 16 menit. Nah, skor. Tadi jika ada skor ditulis 73, jika tidak ada skor ditulis 0. Sama juga untuk halaman, jika ada halaman ditulis halamannya, jika tidak ada ditulis 0. Oke, saya akan lanjut ke bagian yang C, yaitu membentuk DF perilaku per mahasiswa dari DF aktivitas. Buat data frame ringkasan per mahasiswa bernama DF perilaku dengan satu baris per NIM, berisi minimal kolom seperti berikut. Nah, di sini yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu mengimpor Pandas sebagai PD, mengimpor NumPy sebagai NP. Nah, Pandas ini digunakan untuk membentuk tabel. Sedangkan NumPy di sini digunakan untuk menangani operasi numerik, eh, khususnya buat nilai kosong atau none. Nah, selanjutnya saya menyiapkan variabel data untuk jadikan wadah berbentuk list kosong. Nah, list ini berfungsi sebagai eh, sebagai wadah sementara untuk menyimpan hasil ringkasan data setiap mahasiswanya. Nah, selanjutnya eh, di sini saya pengelompokan data dengan group by. Bagian ini eh, untuk variabel NIM itu untuk menyimpan identitas mahasiswa. Sedangkan data mahasiswa digunakan berisi seluruh aktivitas mahasiswa tersebut dalam bentuk data frame. Selanjutnya, kemudian kita menghitung jumlah hari aktif dengan menghitung jumlah tanggal yang unik, serta total aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Nah, berikutnya kita menghitung aktivitas menonton video. Lalu durasinya itu dijumlahkan. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuis dan skor kuis. Nah, di sini tuh eh, skor kuisnya itu harus lebih dari 0. Nah, jika skor kuis lebih dari 0, maka kita harus menghitung rata-ratanya itu di rata-ratain. Jika tidak memiliki rata-rata, maka ditulis none. Kita juga menghitung jumlah jenis aktivitas yang berbeda variasi perilaku untuk melihat variasi perilaku belajar mahasiswa. Nah, nih bagian yang ini setiap apa namanya jenis aktivitas yang berbeda. Nah, terus kita menyimpan hasil dari tadi itu ke dalam data menggunakan data.append. Nah, setelah seluruh mahasiswa diproses, list data diubah menjadi data frame bernama DF perilaku. Kita menampilkan 5 baris pertama dari hasil analisis serta jumlah total mahasiswa. Nah, setelah seluruh data mahasiswa diproses, program menghasilkan sebuah data frame. Nah, ini bentuk dari data frame bernama DF perilaku. Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang D, yaitu kita menganalisis kriteria potensial hantu dengan kriteria normal. Nah, di sini eh, def fungsi label hantu raw ini untuk mempresentasikan satu mahasiswa. Nah, mahasiswa akan diberi label potensial hantu jika total aktivitas lebih dari atau sama dengan 30, total durasi video lebih dari atau sama dengan 600, jumlah kuis itu kurang dari atau sama dengan 1, jumlah jenis aktivitas berbeda,
kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kondisi ini menggambarkan perilaku mahasiswa yang aktif secara jumlah, tetapi eh, kurang beragam dan minim evaluasi, sehingga dicurigai sebagai eh, berperilaku hantu. Nah, jika semua kondisi terpenuhi, fungsi mengembalikan label potensial hantu. Nah, jika ini semua terpenuhi, maka akan diberi label potensial hantu. Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka diberi label normal. Nah, selanjutnya, itu kita nambahin apa namanya? Nambahin kolom menggunakan apply. Nah, yaitu def perilaku label, kita nambahin label ke dalam def perilaku. Kita apply. Nah, kita print def perilaku, outputnya ada tambahan label karena di sini kita menggunakan apply, yaitu menambah kolom label ke df perilaku. Nah, menghasilkan apa namanya, kolom baru. Oke. Nah, di sini juga eh, terlihat di sini normal semua karena eh, bagian ini ada beberapa yang mungkin tidak terpenuhi, maka di printnya normal. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke bagian yang yaitu ringkasan per kelas dalam bentuk dict nested. Nah, di sini saya membuat dictionary kosong bernama ringkasan hantu yang akan digunakan untuk menyimpan data frame df perilaku dikelompokkan berdasarkan kolom kelas. Nah, setiap iterasi menghasilkan kelas, yaitu nama kelas. Df kelas adalah berisi data mahasiswa pada kelas tersebut. Di sini yang pertama kita hitung total mahasiswa terlebih dahulu menggunakan kode total mahasiswa sama dengan learn df aktivitas yang mempresentasikan jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah mahasiswa potensial hantu. Kita data difilter untuk mahasiswa yang memiliki label potensial hantu. Nah, terus eh, learn di sini itu digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa dengan label tersebut. Nih. Nah, selanjutnya jika jumlah mahasiswa lebih dari 0, maka persentase dihitung. Nah, jika total mahasiswa lebih dari 0, maka ini jalan. Bagian yang ini jalan. Nah, jika total mahasiswa kurang dari 0, maka akan ditulis seperti ini. Karena untuk menghindari pembagian angka 0. Selanjutnya, nilai persentase dibulatkan hingga dua angka di belakang koma agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nih. Terus, kita menyimpan ini ke dalam ringkasan hantu berbentuk dict nested. Selanjutnya kita menampilkan seluruh ringkasan data dalam bentuk dictionary. Nih, kita print, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke bagian yang F, yaitu laporan teks dengan looping. Nah, kita loop dari ringkasan hantu for class data in ringkasan hantu titik items buka kurung tutup kurung. Nah, kelasnya itu adalah bagian yang ini. A gitu, kayak kelas. Nah, data ini berisi isi dari A ini. Nah, berisi dari apa namanya? Berisi ringkasan dari nilai yang dari data kelas tersebut. Oke. Selanjutnya di sini adalah menampilkan nama kelas yang sedang diproses. Nih, terus kita agar rapih dan lebih mudah dimengerti, kita kasih garis pembatas 30 strip. Nah, jika kita run, maka hasilnya seperti ini.
Oke, kita lanjut ke bagian yang G, yaitu analisis singkat. Nah, di kode ini tuh kita menyaring mahasiswa dengan label potensial hantu, menampilkan daftar mahasiswa tersebut ke layar, dan menangani kondisi jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria. Nah, di sini juga yang pertama ini, yang baris pertama itu dilakukan untuk eh, memfilter DF hantu itu di label potensial hantu. Terus di baris selanjutnya adalah analisis kasus mahasiswa. Nanti ya biar rapih hasilnya ada dikasih garis di bawahnya. Nah, pada baris awal itu eh, kita hanya mengambil mahasiswa yang berlabel potensial hantu dan menyimpannya ke data frame baru agar lebih mudah dianalisis. Oke, lanjut. Kita ke bagian yang tadi bagian sini sudah. Sekarang kita bagian ini. Bagian ini tuh mengecek apakah hasilnya itu kosong dan menghindari error dan memberikan informasi yang jelas ke pengguna. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, program tidak langsung berhenti, tetapi menampilkan pesan informatif. Nah, jika tidak ada potensial hantu, maka akan diberitahu bahwa tidak ditemukan mahasiswa dengan label potensial hantu. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian H, yaitu sequence pattern mining. Apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal? Nah, di sini pertama-tama saya udah memberikan urutan ideal, yang itu yaitu tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Nah, di dev pertama ini tuh fungsi ini bertugas mengambil urutan aktivitas harian seorang mahasiswa berdasarkan NIM. Oke, terus kalau yang fungsi ini tuh berfungsi memberikan skor kualitas urutan belajar untuk satu hari. Jika ada aktivitas penting yang tidak dilakukan, skor 0. Jika urutan sama persis dengan urutan ideal, skornya 1. Jika urutan terbalik, skor 0,5. Urutan lain, skor 0. Nah, untuk fungsi berikutnya, fungsi yang ini menghitung rata-rata skor urutan ideal seorang mahasiswa dari seluruh hari aktifnya. Nah, langkah-langkahnya, ambil urutan aktivitas harian, hitung skor setiap hari, terus ambil rata-rata dari semua hari. eh Selanjutnya, di hmm, di sini tuh, aduh, maaf, aktivitas studi. Nah, kalau kode ini tuh skor rata-rata urutan ideal dihitung untuk setiap mahasiswa dan disimpan sebagai fitur baru pada DF perilaku. Oke, maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang I, yaitu Windows Session Analysis, efektivitas sesi belajar. Nah, pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana data aktivitas mahasiswa dibentuk menjadi sesi belajar, dihitung statistiknya, lalu divisualisasikan untuk melihat pola belajar mahasiswa. Nah, kita mulai dari fungsi yang pertama. Pertama itu saya membuat fungsi segment session untuk membentuk sesi belajar. Data saya salin terlebih dahulu agar tidak mengubah data asli. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini.
Nah, dari sini. Oke, ini dua ini. Di sini tuh kolom tanggal saya pastikan bertipe date. Lalu data saya urutkan berdasarkan NIM dan tanggal agar aktivitas diproses secara kronologis secara. Nah, pada bagian yang ini di sini saya menyiapkan variabel untuk melacak sesi belajar setiap mahasiswa. Oke. Nah, terus juga di sini di bagian yang ini. Nah, bagian yang ini itu jika NIM berubah berarti mahasiswa baru, maka sesi dimulai dari satu. Jika tanggal berubah berarti sesi belajar baru. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang ini. Ke bagian yang ini. Nah, di sini session ID kemudian ditambahkan ke setiap baris data sebagai penanda sesi belajar. Oke, di sini juga fungsi ini saya jalankan untuk membentuk sesi belajar dari data aktivitas mahasiswa. Nah, kita lanjut ke bagian yang ringkasan sesi. Nah, pada bagian ini saya menghitung jumlah aktivitas dalam setiap sesi belajar. Nah, selanjutnya kita ke bagian statistik sesi. Nah, dari sini saya mendapatkan dua indikator utama, yaitu jumlah sesi belajar dan rata-rata aktivitas per sesi. Nah, selanjutnya statistik sesi ini kemudian saya gabungkan ke data perilaku mahasiswa untuk analis lanjutan. Nah, di sini tuh eh, output ini menunjukkan output ini tuh menunjukkan ringkasan pola belajar setiap mahasiswa. Oke, kita lanjut. Di sini saya juga sudah mendownload Matplotlib dan kita impor ke data ini untuk mendapatkan visualisasi scatter plot. Nah, di sini grafik ini membandingkan jumlah sesi belajar dan rata-rata aktivitas per sesi berdasarkan label mahasiswa. Nah, maka output yang akan terjadi adalah seperti ini. Mahasiswa dengan jumlah sesi banyak dan aktivitas tinggi cenderung lebih konsisten. Sebaliknya, mahasiswa dengan sesi sedikit dan aktivitas rendah berpotensi masuk kategori potensial hantu. Nah, di sini tuh, nah, seperti ini. Eh, Cukup sekian dari presentasi tentang kode saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.